sampaikan Mas Wendy tadi. Kan Mas Wendy kan hanya tahu satu orang keren gitu kan. Tapi kalau kita kirim, bolehkan 100 orang di luar negeri, kira-kira berapa orang yang akan seperti. Begitu ada 1-2 yang kemudian nggak kembali memperkaya diri di sana, nggak peduli sama Indonesia, mati kita. Karena dana itu dana rakyat yang dikumpulkan dari pajak tentunya diberikan amanah di pundak Anda masing-masing untuk memajukan bangsa ini. Nah, kalau Anda lihat pergerakan LPDP sudah cukup keren. Memungkinkan Anda untuk bekerja bahkan di luar negeri up to 2 years. Ya, Anda magang, Anda startup, Anda apa boleh di sana up to 2 years. Setelah itu apa permainannya? Setelah itu tentunya kita akan lihat kalau Anda minta izin, Pak, riset saya ditambah jadi 3 tahun, risetnya tentang nuklir yang akan diperlukan Indonesia, kita pasti akan izinkan. Ya, Anda akan kerja di sana di suatu perusahaan yang kemudian Anda akan mencuri rahasia perusahaannya dan Anda akan kontribusikan ke industri di Indonesia. Kita tidak pintar kalau kita tidak membolehkan Anda untuk mencuri rahasia itu. Tinggal Anda kirim aja rahasia apa tiap bulan atau setahun sekali gitu kan. Kita sama-sama harus mencintai bangsa ini. Dan semuanya terukur, semuanya karena itu yang harus kita pertanggungjawabkan di wakil rakyat maupun ke pemerintahan gitu. Itu ya kira-kira gambarannya. Jadi aku akan mensupport kalau misalnya Mas Wendy nanti ngomong, Pak, saya akan riset, saya jadi profesor di sana, Pak. Setiap tahun saya akan menarik 5 orang calon doktor di sana, saya akan carikan riset segala macam, pasti akan kita setujui. Karena terukur ya, kontribusinya terukur gitu. Tapi kalau nggak terukur, 100 orang, 1000 orang, berapa yang akan perilakunya seperti tadi? Kan kita nggak bisa mempertanggungjawabkan. Sementara tugas Pak Agus itu setiap saat diperiksa oleh BPK, segala macam, yang harus kita pertanggungjawabkan dana penggunaan itu. Saya pikir itu aja, terima kasih, kita punya waktu lagi. Silakan teman-teman, pasti ada yang bisa ditambahkan, terima kasih. Saya mau menambahkan Pak Ayem ya. Tadi Mbak Nur Aniza menarik pertanyaannya soal diplomasi. Kalau yang real, eh, ada sebuah BLU namanya LDKPI, Indonesia Aid, itu juga memberi beasiswa untuk negara-negara berkembang, negara sahabat. Nah, itu juga bagian dari bentuk diplomasi ya. Begitu juga UI3. UI3 itu kan juga memberi beasiswa juga untuk negara-negara sahabat. Nah, itu bagian dari diplomasi juga. Tapi kalau nanti dihubungkan dengan pembangunan swasembada pangan ya mungkin juga bisa gitu. Dan memang kami juga berharap nanti seperti Nuraniza itu bisa juga bekerja di lembaga multilateral ya. Misalnya di dana dana pertanian di Roma gitu ya. Itu kan bisa mensupport swasembada pangan. Jadi banyak sekali gitu yang sudah dilakukan. Nah, terus tadi yang terkait eh, LPDP mendukung diaspora sudah sangat dijelaskan dengan gamblang oleh Pak Dwi dan memang eh, kita juga sangat mengundang ya rekan-rekan yang bisa berkesempatan kerja di lembaga internasional ya silakan itu sudah boleh tapi berizin ya kepada LPDP dan sudah dianggap itu kan karena mewakili Indonesia misalnya di PBB, di Bank Dunia, di OECD, di manapun ya lembaga itu ya yang bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan macam-macam itu juga bisa. Itu kan juga dalam rangka supaya diaspora Indonesia di luar negeri juga bisa mewakili Indonesia langsung melalui bekerja di lembaga multilateral. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan. Itu saja Pak Ayam dari saya. Saya pikir cukup ya. Iya udah panjang banget ya. Ini kayak kuliah umum dari Pak Dwi Larso tadi mantep banget. Oke. Kuliah Siap, khusus nanti ada waktu 2 jam lagi, saya nggak tahu kapan tuh, Yola ya. siap Bapak minggu depan Bapak. Izin. Siap. Oke, Bapak mau izin apakah akan dibuka putaran ketiga untuk sesi tanya jawabnya Bapak? Masih ada 3 teman-teman yang ingin bertanya. Oh, 4. 4 penanya. Ditutup aja 4, kalau bapak-bapak ada rapat, saya mungkin masih punya waktu. Kalau ya Ya, 4 ya, jangan nambah lagi. Ya, 4 terakhir. siap Ya. Bapak. 4 terakhir kita ada. 4 terakhir Kalau ya Bapak ya. kalau 4 terakhir, kalau mau sepakat adil, satu-satu nih, Pak Yom 1, Pak Orisa 1, pas. Tergantung pertanyaannya, Pak. Ya Bapak. Langsung saja kepada Karyo, dipersilahkan.
Oke, terima kasih Kak Yola atas kesempatannya. Selamat sore, Bapak-Bapak Direksi LPDP. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya singkat aja jadi satu ya Pak. Mungkin ini pertanyaannya khusus untuk Pak Dwi Larso. Pak, jadi kan kita juga tahu sendiri ya, sekarang tuh beasiswa co-funding tuh juga makin banyak kerjasama LPDP itu tawarkan dengan institusi-institusi luar yang juga tentunya sangat bersaing. Izin tanya Pak, mau tahu aja sebenarnya kalau untuk LPDP sendiri itu bagaimana ya sebenarnya melakukan assessment untuk potensial partner kita ketika untuk membuka jalur-jalur beasiswa baru ke depannya. Mengingat kalau untuk tempat saya akan studi nanti di Tsinghua University di China Pak untuk Master of Finance, itu sebenarnya banyak sekali potensi-potensi dari dan juga kolaborasi yang LPDP bisa jajaki gitu Pak. Tidak hanya dari mungkin jumlah tuitions yang lebih murah ataupun mungkin sistem pendidikan yang juga bersaing dan hal-hal lainnya begitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Rio. Selanjutnya, Kak Retno Dwi Arini, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Yola atas kesempatannya. Yang terhormat para direksi, perkenalkan saya Retno Dwi Arini untuk program ilmu doktoral ilmu lingkungan dari Kalimantan Utara. Terima kasih sebelumnya saya diterima di LPDP ini dengan satu-satunya dari Kalimantan Utara, Bapak. Dan insya Allah saya ingin menanyakan apakah bisa misalnya berkolaborasi dengan LPDP karena saya merasa sudah menjadi bagian dari LPDP ketika saya melakukan aktivitas sosial di perbatasan, khususnya di daerah Nunukan, kemudian daerah Sebatik, untuk melakukan edukasi kepada anak-anak yang buta huruf, apakah bisa menggunakan nama LPDP seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Retno. Selanjutnya, Kak Aruma Hamida, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Yola. Izin selamat sore Bapak-Bapak Direksi dari LPDP. Yang ingin saya tanyakan ya ini berkaitan tentang kebijakan dan akses beasiswa. Di mana saya adalah salah satu ASN penerima beasiswa co-funding LPDP XJK. Eh, Kalau dilihat penerima beasiswa LPDP saat ini hanyalah mencakup PNS, TNI, dan Polri. Apakah ke depannya LPDP memiliki rencana untuk memperluas akses bagi ASN khususnya bagi P3K? Mengingat banyaknya talenta potensial yang mulai tahun kemarin dan ke depannya mungkin akan diperluas oleh pemerintah karena berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang perubahan dari UU nomor 5 tahun 2014, P3K juga berhak atas pengembangan diri termasuk talenta, karir, dan kompetensi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Yola. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Aruma. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu Kak Musna Atia. Baik, terima kasih Kak Yola dan jajaran direksi. Saya izin memperkenalkan diri, saya Musna Atia dari PK 263 dengan background sebagai dokter spesialis yang melanjutkan sebagai tenaga subspesialis di Universitas Gadjah Mada. Yang ingin saya sarankan mungkin lebih ke dalam peningkatan kompetensi kami sebagai tenaga subspesialis. Salah satu program akademis kami itu adalah kerjasama dengan universitas luar negeri yaitu Monash University di Australia dalam peningkatan kompetensi kami dalam bentuk short course. Di LPDP sendiri program ini belum difasilitasi. Saya harap ke depan untuk dalam peningkatan kompetensi kami sebagai tenaga subspesialis untuk short course ini bisa difasilitasi. Mengingat bahwa untuk subspesialis sendiri untuk meningkatkan bidang keilmuan kami sebagai tenaga profesional, kursus-kursus yang belum tersedia di Indonesia bisa kami ikuti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Musna. Sudah ada 4 pertanyaan, Bapak. Mohon izin bisa langsung dijawab. Terima kasih. Silakan Pak Dwi. Menunjuk saya nunjuk Pak Agus. Ada pertanyaan untuk Pak Agus dulu supaya Bapak Pak Agus. Saya nanti penyapu Ada satu ranjau pertanyaan aja. dari- Bapak penyapu di belakang. Ada beberapa pertanyaan nanti Pak Agus tentang UU dan PP. Juga untuk yang pemakaian logo Pak Agus. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Ayom, Pak Dwi. Tadi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Retno ya, Retno Dwi, apakah bisa berkolaborasi dengan LPDP dalam mensosialisasikan tadi gitu ya di daerah perbatasan Nunukan, Sebatik dan sebagainya. Pada dasarnya LPDP ini berterima kasih dan mendukung ya teman-teman bisa berpartisipasi
baik alumni, awardee untuk bisa mensosialisasikan beasiswa ke seluruh pelosok negeri. Memang kami memiliki keterbatasan ya, tidak bisa secara fisik menjangkau seluruh pelosok negeri. Pasti ada daerah-daerah yang tidak terjangkau. Saat ini kita lebih banyak mengandalkan media melalui medsos, melalui web gitu kan, dan juga beberapa surat-surat ya. Selain memang ada juga beasiswa sosialisasi ditujukan secara langsung secara fisik, tapi sifatnya sangat terbatas, dan kami menyambut ya teman-teman jika ingin melakukan, nanti bisa berkoordinasi dengan tim komunikasi LPDP untuk penyiapan materinya, karena memang penyiapan materi harus terstandarisasi dan juga materi-materinya bisa terstandarisasi dengan baik. Mungkin itu nanti pengguna logo otomatis nanti kalau menggunakan paparan dari LPDP kita bisa menggunakan logo tersebut. Terus kemudian tadi dari Anima ya, kebijakan beasiswa PNS TNI Polri, saat ini memang masih menggunakan PNS TNI Polri. Itu adalah latar belakangnya waktu itu adalah pertimbangannya kita merasa bahwa untuk kebijakan publik ya itu kita perlu keberpihakan, makanya teman-teman di tempatnya Pak Dwi itu membuat kebijakan khusus menggunakan namanya targeted beasiswa dengan sasaran PNS TNI Polri, karena waktu itu PNS TNI Polri adalah pegawai yang memang secara aturan, secara hukum itu akan terus berkarya di situ. Waktu itu model P3K masih sangat terbatas ya P3K. Nah, masukan dari saudara Anima ini nanti oleh Pak Dwi akan dikaji lebih lanjut ya terkait dengan perluasan. Tapi memang kita akan lihat lagi apakah batasan P3K ini akan semakin banyak ya dibanding PNS-nya, kita belum tahu juga. Tapi sebenarnya teman-teman juga bisa mengakses tidak hanya di jalur P3K ya, tidak hanya jalur PNS TNI Polri, tapi teman-teman bisa mengakses lewat jalur lain, ada reguler, ada jalur melalui program afirmasi, melalui program prioritas bisa. Ini adalah satu bentuk keberpihakan dari menyiapkan secara khusus ya untuk para pegawai dan pejabat publik untuk bisa membuat kebijakan publik yang lebih baik. Mungkin dua pertanyaan ini relevan dengan saya kembalikan ke Pak Dwi dan Pak Ayom untuk menjawab sisa pertanyaan. Pak Orisa mau menambahkan sebelum saya kemudian ditutup Pak Ayom. Saya cukup Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Makasih Pak, nanti Pak Ayom penutupnya biasanya yang bayar bilnya Pak Ayom. Yang terakhir. Masuk royaltinya Pak. Iya. Tadi Cinghua ya. Rio ya, co-funding itu di awal-awal ya Rio itu memang ada inisiatif dari negara juga, waktu itu Kementerian Marves itu kerjasama dengan, karena terkait industrialisasi dan investasi dibutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk smelter ya, material science dan metalurgi. Datang dari Marves sudah punya partner di beberapa universitas di Cina yang dulu tidak tahu universitas apa, tapi sekarang baru paham karena saya sudah nengok ke sana, keren-keren universitasnya ya. Walaupun mungkin kalau di rank belum ada, tapi sekolahnya bukan main dan terbukti lulusannya terserap semua dan masuk di middle management. Itu memang datang dari mereka ya, Rio, tapi kemudian kan kita lihat di dua sisi. Satu, berapa mereka mau bayar porsi untuk co-fundingnya. Ya, biasanya kita main 50-50 lah gitu kan, tapi mereka malah lebih bagus 75% ya, 2/3, saya salah nyebut, 2/3. Nah, mulai datang ya. Kemudian kita juga mengincar universitas yang kita pengen dorong. Teman-teman perlu paham, alumni atau awardee LPDP itu mayoritas ada di UK, yang kedua ada di Australia, yang ketiga ada di US, yang keempat ada di Belanda. Kalau kita ingin Indonesia menjadi global player, kan kita harus punya teman-teman juga yang lulusan Prancis, lulusan Jerman, Jepang, Korea, Cina, Italia, Spanyol, New Zealand, begitu kan?